Kalau Pak Dani ini agak sejuk ini. Halo Pak Dani, selamat sore, selamat siang kan? Selamat sore. Wes, Bisa apa didengar kabar ini? Pak Dani? Makin berat suara. Lagi makan. Oke, silakan. Kedengaran. Ya, tadi kan pembicaraan ada beberapa poin ya, ada 4 ini. Tapi yang poin pertama itu tentang dialog antara Pak Bombom dengan Uniripa. Saya sangat apresiasi lah ya kan terhadap apa yang disampaikan baik Pak Bombom maupun Uniripa karena itu dialog. Saya tidak pernah menyalahkan Pak Bombom karena dialog bukan dialog atau diskusi itu beda dengan debat. Makanya Pak Bombom yang disampaikan itu benar. Jadi tidak ada hujatan, tidak bicara kalah menang. Kita hanya menyampaikan sesuai dengan pemikiran kita. Kan begitu. Tapi kalau ada teman-teman mohon maaf ya, di teman-teman di kekristenan ada yang mengatakan bom begono begini, saya kurang sependapat juga. Mohon maaf, walaupun saya orang Islam ya. Kenapa? Ini bukan debat tapi dialog, diskusi. Jadi diskusi beda dengan debat yang mencoba memojokkan orang. Siapa menang, siapa kalah. Bukan begitu. Saya yakin Pak Bomo itu kan orang pendeta. Seorang pendeta bukan bicara menang kalah, tetapi bagaimana menyampaikan poin ataupun menyampaikan suatu kebenaran itu bisa diterima oleh hati nurani. Makanya Pak Bombom baik Uniripa dan Pak Bombom itu diskusinya sangat menarik sebenarnya. Tetapi bagi polemikus, bagi Islamfobia itu memang tidak menarik. Saya yakin itu tidak menarik. Itu bagi Islamfobia ataupun Kristenfobia. Sama saja lah, Islamfobia atau Kristenfobia tidak menarik. Tetapi bagi orang yang berpikir itu menarik gitu. Bisa dibahas. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada bicara sebentar tentang Pak, satu dulu. Oke. Nomor 1 dulu aku tanggapi sebentar. Memang kami tidak ada, aku pun dari tadi tidak ada bilang kalah menang. Cuman yang kukatakan di situ bahwa awal mereka ini membuat kesepakatan waktu segala macam. Tapi pada akhirnya dilanggar juga dan mulai panas-panasan. Dimulai dengan Uniripa yang memframing Pak Bowo tidak tahu isi Bible. Dan dia bilang saya lebih pandai dari Anda. Maka Pak Bombom bilang kamu siap saya tanya mengenai Bible. Dia enggak siap ya. Dan kemudian akhirnya Pak Bombom juga terpancing emosi dan mengatakan, wah Ripa mulai emosi, akan begitu. Cuman yang ku komentari di sini, Pak Bom tidak tahu bahwa Uniripa ini kebiasaannya adalah memandang sesuatu dari sudut dia. Dia tidak terima dari sudut Bombom. Pak Bombom kan udah aku bilang, dia menjelaskan dengan baik apa ini dan itu. Cuman Rifa ini tidak mau. Dia harus sesuai dari sudut pandang dia. Mana di situ bahwa Yesus begini-gini macamnya. Dan satu kekeliruan Uniripa, sudah saya jelas. Dia mengatakan mana ada Yesus yang ada Elohim, Adonai, baru Yahweh, Jehovah Ripa, Jehovah Rafa segala macam. Lah Allah juga enggak ada kan. Itu saya bahas tadi Pak. Jadi kita tidak mengatakan di sini kalah menang lah. Ya suka mengatakan kalah menang itu ya biasalah netizen yang kan ini dianggap sebagai entertain Pak ya. Silakan yang kedua. Ya, yang kedua ada disinggung, ini sebenarnya termasuk intermezzo aja ya, tentang sunat. Saya kadang-kadang berpikir ini nyata ya, karena di daerah saya kan ada orang hutan, ada kera ya. Kera saja alat kelaminnya tidak kulup loh. Nah orang yang tidak sunat lebih parah daripada kera. Karena kulup, nah, begitu loh. Orang hutan, kera, yang saya pandang ya, dengan mata kepala saya sendiri, itu tidak kulup loh. Ini ada manusia yang kulup lebih parah daripada kera. Daripada orang kedua. Nah, iya. Ya, yang kedua aku tanggapi ya.
Terima kasih Pak Dhani sudah mengakui bahwa kera saja tidak kulub. Berarti Pak Dhani dan golongannya golongan kera. Ya terima kasih. Kami tidak bisa menghalangi niat Pak Dhani menyamakan Pak Dhani golongan kera. Setingkat kera. Kalau kami tidak ada kami katakan kami lebih hina dari kera, enggak ada. Tapi pengakuan Pak Dhani itu membuat Pak Dhani semakin yakin bahwa Pak Dhani adalah kera. Golongan kera ya. Ya terserah Pak Dhani. Kalau Pak Dhani merasa dia seperti kera, kami nggak bisa menghalangi. Kalau Pak Dhani mau mengatakan semua orang yang disunat jadi seperti kera, kami pun tidak bisa menghalangi. Itu yang kedua. Silakan yang ketiga. Boleh saya tanggapi Bang Rudi, yang framingnya Bang Rudi? Loh, sebentar Saya Pak Dhani. tidak. Saya tidak framing. Pak Dhani yang membilang bahwa saya melihat kera itu kulubnya nggak ada. Kan begitu. Sama dengan orang bersunat tadi kan, orang nggak bersunat berarti lebih hina. Ya silakan, Pak Dhani mau menyadarkan dengan kera karena tidak berkulub, kami nggak bisa cegah. Jangan ditanggapi, langsung aja yang ketiga. Oke. Karena yang ada ketiga, saya situ. Ya, yang ketiga, Isa dan Yesus yang disinggung oleh teman-teman tadi. Makanya saya teringat lagu, dulu kamu disayang, sekarang ditendang. Dulu orang Kristen di Indonesia menyebutnya Isa alaihissalam tahun 1912. Disayang-sayang. Ya kan? Pada tahun sekarang ditendang-tendang. Aneh enggak? Itu yang ketiga. Aneh atau tidak? Dulu disayang-sayang Isa Al-Masih, Isa Al-Masih. Di dalam apa buktinya? Bukti di dalam Alkitab tahun 1912. Dan di bawah tahun 70-an. Disayang-sayang Nabi Isa alaihissalam, Isa alaihissalam, Isa alaihissalam. Sekarang ditendang-tendang. Begitukah cara berpikirnya? Normalkah manusia seperti itu? Terima kasih. Coba yang ketiga, ini ada yang keempat. Tunggu yang ketiga dulu Pak Dhani, satu-satu. Kita santai ya. Ya. Yang ketiga, dulu orang Kristen banyak menyebut nama Isa. Jangankan dulu Pak. Sekarang pun ada namanya gereja Isa Al-Masih. Kan begitu. Dan di Arab pun namanya Isa. Di Bible bahasa Arab. Kami tidak pernah menendang-nendang Isa. Gak pernah. Kalau tahun 1912 EYDE belum ada. Dan penafsir waktu itu adalah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Kalau nggak salah aku orang Melayu. Sehingga tafsirnya harus begitu. Sampai tahun 1928 pun ada itu kitabnya. Bahkan saya pernah baca yang kitab tahun 60-an juga masih ada Isa. Ya. Dan pada saat itu kita kan belum bisa membaca dua kitab ini secara utuh. Sehingga orang-orang zaman itu tidak seperti zaman sekarang. Setelah ada zaman internet dibuka, ternyata Isa tidak sama dengan Yesus. Ketidaksamanya di mana? Mulai dari siapa orang tuanya, asal usulnya, matinya, bangkitnya, dan sebagainya. Jadi tidak bisa lagi kita samakan. Karena alam keterbukaan itu sudah terbuka, sehingga orang Kristen bisa baca Quran, orang Muslim bisa membaca Bible. Kan begitu. Ya kita harus legowo. Kecuali Isa yang di dalam Bible, Isa yang di dalam Bible bahasa Arab, Yesus yang di dalam Bible bahasa Arab dikatakan Isa. Dan di situ dijelaskan bahwa Isa itu sama persis dengan Bible yang kami pegang. Itu tak masalah bahwa Isa yang dimaksud sama. Tetapi kalau di Bible-nya bahasa Arab, Isanya berbeda dengan yang kami anut, kami juga menolak. Tapi karena sama, lahir di Bethlehem, anak dari Yusuf dan Maria, disalib, mati dan dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, berarti sama Pak. Kami mengakui Isa yang di dalam Bible bahasa Arab. Tetapi Isa yang di dalam Al-Quran, maaf saja kami nggak bisa akui Pak. Yang tidak kami akui itu adalah Isa yang di dalam Al-Quran bukan Yesus Pak. Tetapi Isa yang di dalam Bible bahasa Arab, kami akui itu adalah Yesus. Terima kasih. Silakan yang keempat. Ya, yang keempat ya. Tapi sebelum keempat saya katakan sekali lagi. Isa dan Yesus itu oknum yang sama, tapi ceritanya berbeda. Itu saja yang penegasannya. Penegasan saya, Isa dan Yesus adalah sama,
ceritanya yang dibeda-bedakan oleh manusia. Oke, yang keempat, yang namanya Tuhan menciptakan makhluk yang bernama manusia pasti memiliki aturan hukum yang diberlakukan. Sama juga dengan negara Republik Indonesia. Bisa berdiri negara Republik Indonesia ini, setelah berdirinya maka dicetuskanlah, dibuatlah hukum dan aturan. Maka itu suatu gambaran pemikiran manusia. Kalau Allah menciptakan manusia di muka bumi ini pasti memiliki aturan hukum yang berlaku, yang diberlakukan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Maka satu-satunya, sekali lagi, satu-satunya agama yang di muka bumi ini yang memiliki hukum aturan yang jelas, yang memiliki pengadilan agama, atau di dalam luar negeri namanya pengadilan syariah, maka hanya Islam. Kalau di dalam ajaran buatan manusia pasti tidak memiliki aturan itu. Kenapa? Dia tidak akan memiliki aturan, misalnya agama Anda, agama Kristen. Tidak ada pengadilan agama Kristen di muka bumi ini. 3 tahun yang lalu sudah saya sampaikan. 3 tahun yang lalu saya katakan, tidak ada pengadilan agama Kristen ataupun agama yang lain, kecuali pengadilan agama Islam. Kenapa? Karena ada produk hukum. Karena setiap Allah ciptakan makhluknya di muka bumi ini pasti dibarengi dengan produk hukum. Indonesia bisa berdiri dibarengi, diiringi dengan produk hukum, dengan adanya undang-undang dasar. Nah, inilah menandakan ajaran yang mana dari manusia dan mana ajaran dari Tuhan. Kalau manusia sudah tidak memiliki kesadaran ini, kita mau bilang apa lagi? Seberapa kuat manusia untuk menutupi yang ada dalam dirinya tentang kebenaran itu. Seberapa kuat dogma, doktrin yang menghantui, yang menyelimuti dirinya sehingga melupakan ini. Luar biasa manusia, luar biasa iblis untuk menutupi kebenaran ini. Sehingga mereka melupakan ini. Produk hukumnya mana? Maka tidak ada pengadilan agama lain kecuali agama Islam yang datangnya dari Sang Pencipta alam semesta, dibarengi dengan hukum yang diciptakan, yang dibuat oleh Sang Pencipta, sebagaimana negara Republik Indonesia bisa berdiri dibarengi dengan hukum yang diberlakukan. Kalau tidak ada hukum yang diberlakukan, nonsen itu buatan manusia. Apa buatan Tuhan? Pasti itu buatan manusia. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dani, karena sudah dibilangnya terima kasih berarti sudah 4 pertanyaan. Saya jawab terlebih dahulu. Pak Dani mengatakan yang membeda-bedakan itu adalah manusia antara Isa dan Yesus. Tidak. Justru yang membedakan itu adalah Allah SWT dan Bapa di sorga. Bapa di sorga di dalam Injil yang ada di dalam Bible mengatakan bahwa Yesus itu adalah keturunan Maria dan sebelum lahir Maria dinikahi Yusuf. Sementara Allah SWT berkata bahwa Maryam itu melahirkan sendiri tanpa suami. Jadi yang membeda-bedakan itu bukan manusia, tetapi 2 Tuhan dengan 2 konsep yang berbeda. Kalau Pak Dani mengatakan yang membeda-bedakan itu adalah manusia, artinya apakah yang di Quran itu manusia? Kan tidak. Bahwa itu adalah Tuhan yang membedakan. Di dalam Bible dikatakan Yesus mati salib, diturunkan dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit dari orang mati. Sementara di kitab Basiledes, di Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Isa itu tidak mati dan tidak disalibkan, tetapi diganti dengan yang diserupakan. Bukan manusia yang membuat perbedaan itu, kecuali Bapak bandingkan dengan kitab Basiledes. Basiledes tulisan manusia, di mana Basiledes mengatakan Yesus tidak disalib, tetapi yang disalib yang diserupakan. Yang diserupakan itu bernama Simon dari Kirene. Nah, itu baru manusia. Kalau ini 2 kitab suci, ini baru Tuhan lawan Tuhan. Jadi sudah berbeda Isa dengan Yesus. Tetapi kalau Isa di dalam Bible, bahasa Arab,
Yang mana dikatakan dia anak Maria dan Yusuf, yang mana dikatakan dia disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, itu adalah Yesus. Ini pelajaran bagi semua orang, baik Islam maupun Kristen. Paham ya? Oke. Sekarang pertanyaannya yang keempat. Mengapa di dalam dunia ini tidak ada pengadilan agama Kristen? Tidak ada pengadilan agama Yahudi. Tunggu dulu. Kalau zaman dahulu pengadilan agama Yahudi ada. Salah satu produk pengadilan agama Yahudi adalah Yesus. Yesus dibawa ke mahkamah agama kan. Itulah produknya. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah yang namanya pengadilan manusia. Bukan pengadilan Tuhan. Berarti agama ini apa? Kalau sampai agama mengadili, artinya dia harus berdasarkan ayat-ayat yang di dalam kitab suci. Tetapi faktanya, ketika saya mendengar orang bercerai di pengadilan agama Islam, ayat kitab suci mana yang dibawa? Saya nggak tahu. Hukum agamanya menjatuhkan pidana, misalnya pidana penjara 2 tahun berdasarkan surah ini, ayat sekian. Mana ada? Itu semua produk manusia. Hanya dengan dia membuat tameng, judulnya pengadilan agama Islam. Yang kedua, saya bisa katakan, kenapa mesti ada pengadilan agama? Karena orang beragama ini sering bermasalah. Sehingga harus dibuat pengadilan khusus untuk orang agama ini. Karena orang-orang ini bermasalah semua. Sering melanggar-langgar hukum. Kan begitu. Pemikiran saya. Kenapa orang Kristen tidak membuat pengadilan? Karena orang Kristen tidak mau melanggar agamanya. Sedikit. Kan begitu. Ketiga. Kenapa tidak ada pengadilan agama Kristen? Karena Yesus sudah mengatakan. Penghakiman itu hakku. Hakmu, urusanmu, ikutlah aku. Orang Kristen tidak mau menghakimi berdasarkan agama. Tapi menghakimi berdasarkan undang-undang dunia, produk undang-undang Indonesia pun dari POC. Yang mana kalian selalu mengatakan POC ini gospel 3G itu ya. Glory dan satu lagi apa? Gold. Berarti produk yang ada di Indonesia produk Kristen. Apakah begitu? Kan tidak. Kami bersyukur tidak ada pengadilan agama Kristen. Jikalau ada pengadilan agama Kristen, boleh ku pastikan setiap detik ada perceraian orang Kristen. Bahkan banyak dia akan hidup seperti ayam. Disahkan pengadilan agama, berarti Tuhan mengizinkan perceraian. Tidak. Kenapa pengadilan Kristen tidak ada untuk mengurusi perceraian? Karena jelas-jelas di dalam Maleakhi dikatakan Tuhan benci perceraian. Maleakhi 2 ayat 14 dan seterusnya. Apa yang dipersatukan dalam nama Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Jadi kalau kami bercerai, sekalipun ke pengadilan bukan ke agama. Karena kalau dibawa ke pengadilan agama, artinya Tuhan yang menjatuhkan hukuman. Sementara Tuhan tidak menginginkan perceraian. Paham enggak? Yang berikutnya. Kenapa hukum agama Arab tidak diterapkan di Indonesia? Padahal Indonesia mayoritas Islam. Kenapa enggak hukum Arab itu diterapkan saja atau hukum Islam? Karena koruptor itu semua pasti dipenggal lehernya itu karena korupsi. Berapa juta orang, berapa ratus ribu orang yang mau dipenggal. Semua pembunuh yang dipenjara langsung dipotong kepalanya itu semua. Ternyata hukum itu tidak cocok diterapkan di Indonesia. Manusia saja menolak. Jadi apa mau kita bilang? Jangan karena ada hukum itu, wah maka ini betul-betul dari Tuhan. Tidak. Hukum itu baca ayat 1 pasal 1 apa? Buka hukum agama itu. Cari di Quran mana ayatnya itu? Ada enggak? Enggak ada. Menjatuhkan vonis hukuman. Tataran hukumannya juga untuk aturan manusia. Misalnya 2 bulan, 3 bulan bagi harta ini segala macam.
Hukum Tuhannya di mana? Saya belum temukan. Kalaupun ada oke, 1, 2. Kalau di Arab ya betul. Siapa mencuri potong tangan, selesai, ada ayatnya. Siapa berzina dirajam sampai mati, ada ayatnya. Baru betul-betul hukum agama. Tapi faktanya, berapa banyak negara Islam, Malaysia, semua Brunei, dan lain-lainnya, atau negara-negara Oki. Kenapa mereka menolak hukum itu banyakan? Hanya berlaku di Arab saja, Afghanistan. Ya, pikirkanlah sendiri ya. Kalau kami berbangga, pengadilan agama Kristen tidak ada. Karena kalau ada itu, maka Matius 19 ayat 6 sia-sia. Sekian dan terima kasih ya Pak Dani, terima kasih. Oke Pak Moti, selamat sore, silakan tancap gas.